hidup terkadang memberi kita pelajaran lewat luka. Ada kalanya cinta membutakan hati, hingga kita rela disakiti berkali-kali hanya demi sebuah janji manis. Namun, ketika akhirnya kesadaran datang, kita justru menemukan kekuatan yang tak pernah kita sangka ada dalam diri kita. Inilah kisah tentang Naila, seorang perempuan yang terlalu bucin hingga hampir kehilangan segalanya, sampai akhirnya ia bangkit dan menunjukkan harga dirinya. Selamat datang di cerita kali ini bersama Gemiteling. Naila adalah sosok perempuan yang penuh kasih sayang. Sejak ia menikah dengan Revan, seluruh hidupnya hanya berputar pada satu nama itu saja. Ia percaya bahwa cinta adalah alasan untuk bertahan, sekalipun berkali-kali harus terluka. Orang-orang di sekitarnya sering menyebutnya terlalu buta cinta, terlalu pasrah, terlalu tunduk pada Revan. Namun Naila selalu menjawab dengan kalimat yang sama, dia hanya butuh waktu untuk berubah. Perusahaan besar peninggalan orang tuanya pun Naila serahkan sepenuhnya pada Revan. Ia percaya, seorang suami adalah pemimpin, dan tugas seorang istri adalah mendukung. Dengan polosnya, Naila mengira itu bentuk cinta yang tulus. Namun sayangnya, kepercayaan itu justru menjadi awal dari kehancuran yang perlahan merayap masuk dalam hidupnya. Revan berkali-kali ketahuan berselingkuh. Setiap kali Naila mengetahui, dunia seakan runtuh. Tangisnya pecah, hatinya robek, tapi Revan selalu datang dengan wajah penuh penyesalan, berlutut di hadapannya, meminta kesempatan lagi. "Aku janji, ini yang terakhir," begitu katanya setiap kali. Dan setiap kali juga, Naila kembali luluh. Sahabat-sahabat Naila sudah lelah menasihati. Mereka mengingatkan bahwa cinta seharusnya membuat bahagia, bukan membuat hancur. Namun Naila menutup telinga, menutup mata, dan menutup hati. Baginya, Revan adalah segalanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, luka demi luka menumpuk, tapi Naila tetap bertahan. Ia yakin bahwa suatu saat Revan akan berubah. Namun di lubuk hatinya, suara kecil mulai bergema, mempertanyakan apakah cinta yang ia perjuangkan benar-benar nyata, atau hanya sebuah kebodohan yang ia pelihara. Malam itu, hujan turun deras. Naila menunggu Revan yang tak kunjung pulang. Ponselnya berdering, pesan tak terbaca menumpuk, namun Revan tak memberi kabar. Dengan hati yang gelisah, Naila memutuskan mengikuti mobil suaminya setelah jam kantor usai. Ia duduk di dalam mobil, menahan dingin dan detak jantung yang berpacu tak karuan. Saat Revan keluar dari kantor, Naila mengikutinya diam-diam. Mobil itu berhenti di sebuah restoran mewah, dan dari kaca jendela, Naila melihat suaminya berjalan masuk dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Senyum Revan, tatapan matanya yang penuh cinta pada wanita itu, adalah senyum yang dulu selalu membuat Naila merasa istimewa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia yang ia pertahankan dengan cinta ternyata hanya ilusi belaka. Ia mengangkat ponselnya, memotret momen itu, tangannya bergetar hebat. Bukti itu lebih dari cukup untuk membuktikan siapa Revan sebenarnya, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Revan pulang, wajahnya basah oleh air mata. Ketika Revan akhirnya pulang dengan aroma parfum asing menempel di bajunya, Naila ingin bertanya, ingin marah, ingin meledak. Namun suara itu tak pernah keluar. Revan menatapnya dengan tatapan dingin. "Kenapa nangis lagi? Aku capek, jangan bikin ribut," katanya sambil melepas dasi. Naila hanya bisa menggeleng, menyeka air matanya, dan menjawab pelan, "Tidak apa-apa." Sekali lagi, ia menelan luka itu sendirian. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakkan. Naila mencoba sibuk dengan pekerjaannya di rumah, tapi rasa curiga semakin menggerogoti. Ia mulai memperhatikan laporan keuangan perusahaan yang tampak tidak wajar. Ada banyak dana yang hilang, jumlah besar yang tidak tercatat dengan jelas. Dengan hati-hati, ia memeriksa lebih jauh. Hingga suatu sore, ia menemukan berkas transferan puluhan juta rupiah yang masuk ke rekening wanita asing. Dadanya sesak,
napasnya tercekat. Uang perusahaan, uang yang diwariskan orang tuanya, digunakan Revan untuk membiayai gaya hidup wanita lain. Malam itu, Naila memberanikan diri bertanya pada Revan. "Kamu sayang sama aku, kan?" Tanyanya dengan suara bergetar. Revan menoleh sekilas lalu menjawab dengan senyum miring, "Kalau aku nggak sayang, ngapain aku sama kamu sampai sekarang?" Jawaban itu terdengar begitu dingin, begitu kosong, seolah ia hanya menahan Naila agar tetap menjadi sumber uangnya. Naila terdiam, matanya basah, tapi kali ini air matanya tidak jatuh. Ia mulai sadar, apa yang ia pertahankan selama ini hanyalah kebohongan terbesar dalam hidupnya. Revan tidak pernah mencintainya. Ia hanya memanfaatkannya. Suatu pagi, Naila datang lebih awal ke kantor. Saat membuka pintu ruang kerjanya, ia mendengar suara Revan dari dalam. Dengan santai, Revan tertawa sambil berbicara lewat telepon. "Iya, sayang, jangan khawatir, semua gampang kok. Uang perusahaan bisa aku atur. Istriku itu bodoh, nggak pernah curiga. Nanti aku beliin kamu mobil baru, biar kamu makin cantik." Suara Revan begitu jelas terdengar. Naila berdiri terpaku. Tubuhnya bergetar, amarah mendidih memenuhi dadanya. Semua kata-kata itu seperti cambuk yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Dengan langkah tegas, ia masuk ke ruangan. Revan terkejut, wajahnya pucat. "Aku bisa jelasin," katanya tergagap, namun tatapan dingin Naila membuat lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, Naila melihat Revan tanpa topeng. Seorang pria serakah, penuh kebohongan, yang tak pernah mencintainya sedikitpun. Malam itu, berdiri di depan cermin, Naila memandangi dirinya yang lelah, wajah yang pucat, rambut yang berantakan. Ia berbisik pada bayangannya sendiri, "Cukup sudah. Aku tidak akan jadi perempuan lemah lagi." Sejak hari itu, Naila berubah. Ia mulai merawat dirinya, mengenakan pakaian yang elegan, menata rambutnya dengan indah, dan berdandan sederhana namun menawan. Semua orang di kantor terperangah melihat perubahan itu. Dengan suara lantang, Naila mengumpulkan jajaran direksi. "Mulai hari ini, kendali perusahaan kembali ke tangan saya. Tidak ada lagi yang bisa menyalahgunakan kepercayaan saya," katanya tegas. Semua yang hadir terdiam, lalu memberikan tepuk tangan penuh dukungan. Revan mencoba membantah, namun Naila menatapnya tajam. "Kamu cukup duduk dan diam. Semua sudah jelas." Direksi yang selama ini tahu sepak terjang Revan pun mendukung penuh Naila, membuat posisi Revan runtuh seketika. Malam itu, di ruang makan, Naila meletakkan selembar kertas di atas meja. "Surat cerai." Dengan suara tenang namun mantap, ia berkata, "Besok kau keluar dari rumah ini. Aku sudah terlalu lama jadi budak cintamu. Sekarang, aku akan hidup tanpa beban." Revan terdiam, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi aura Naila yang begitu tegas membuatnya tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Revan mulai merasakan apa itu kehilangan. Wanita-wanita yang dulu mendampinginya satu persatu menjauh, karena mereka hanya tertarik pada hartanya. Kehidupannya berubah kacau, sementara Naila semakin bersinar. Ia mencoba kembali pada Naila. Datang dengan mata sembab, memohon ampun, berlutut, menangis, bahkan mencium kaki Naila. "Aku salah, Naila. Aku bodoh. Tolong beri aku kesempatan lagi," ucapnya pilu. Namun tatapan Naila begitu dingin. "Kamu baru sadar setelah semuanya habis. Penyesalanmu terlambat, Revan. Kesalahanku hanya satu, terlalu mencintaimu." Revan menjerit frustasi, namun tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hidup mewahnya lenyap, wanita yang ia puja pergi, dan orang-orang di sekitarnya mulai menjauhi. Di sisi lain, Naila semakin kuat. Perusahaannya bangkit, ia menjadi sosok pemimpin yang disegani. Semua orang kagum pada transformasinya. Ia yang dulu rapuh kini menjelma menjadi wanita anggun yang berdiri tegak, tak lagi terikat pada luka masa lalu. Setahun berlalu, Naila kini dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang penuh wibawa.
Senyum anggunnya memancarkan kepercayaan diri. Ia tak lagi disebut perempuan bucin, melainkan perempuan hebat yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Hidupnya jauh lebih damai. Tak ada lagi tangis malam-malam panjang, tak ada lagi rasa takut ditinggalkan. Ia telah menemukan makna cinta sejati, yaitu mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Revan kini hanyalah masa lalu. Satu kenangan pahit yang menjadi pelajaran berharga. Naila tidak menyesal pernah mencintai, tapi ia juga tidak menyesal telah melepaskan. Karena dari luka itu, ia menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kisah Naila menjadi inspirasi banyak orang, terutama perempuan-perempuan yang masih terjebak dalam hubungan toksik. Dari dirinya, mereka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah menyakiti, dan kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk memilih diri sendiri. Di sebuah sore, Naila berdiri di balkon rumahnya yang megah. Angin menerpa rambutnya yang terurai, senyumnya begitu tenang. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Akhirnya, aku bebas." Begitulah kisah Naila, seorang perempuan yang terlalu bucin hingga buta pada kenyataan, namun akhirnya bangkit menjadi sosok yang anggun dan kuat. Dari kisah ini kita belajar, mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni. Terima kasih sudah menyimak cerita ini bersama Gemi Telling. Sampai jumpa di kisah berikutnya.